Selamat datang di channel Casatroom. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai PLC Mitsubishi FX3G, yaitu tentang function PLS dan PLF command, kemudian rising pulse and falling pulse. Jadi function ini cukup jarang ya dipakai, namun tetap saja ini juga penting. Untuk dua function ini sebenarnya hampir mirip satu sama lain, hanya saja membedakan untuk yang atas ini PLS dan PLF atau pulse F atau pulse F ini difungsikan pada coilnya atau pada output, sedangkan untuk rising pulse dan falling pulse dia difungsikan pada kontak. Nah, langsung saja untuk perbedaannya nanti akan saya buatkan diagram laddernya, kemudian disimulasikan untuk lebih jelasnya lagi. Untuk yang pertama saya gunakan yang push dan PLF command. Nah, di sini untuk X0 saya gunakan untuk PLS, kemudian untuk outputnya untuk X1 saya gunakan untuk PLF, kemudian untuk outputnya kemudian satu lagi Oke, langsung saja saya buatkan diagramnya. Jadi di sini untuk sinyal pertama yaitu X1. Nah, kemudian untuk outputnya ini menggunakan kode PLS, kemudian baru kontak terminalnya. Nah, kemudian untuk yang kedua X1, maaf, untuk yang ini dia X0, kemudian yang kedua menggunakan X1, untuk outputnya dia menggunakan PLF Y1. Nah, seperti ini. Langsung jadi build. Nah, untuk singkatnya PLS ini dia akan on ketika diberi trigger, dia akan on, tapi itu hanya sesaat saja. Jadi walaupun kontak X0 ini dia memberikan sinyal secara terus-menerus atau push button X0 itu ditekan secara terus-menerus, Y0 ini dia hanya akan memberikan output sesaat saja, dari sepersekian detik, kemudian dia akan mati kembali. Nah, sedangkan untuk X1 ini, untuk yang PLF, dia itu kebalikannya dari PLS. Jadi ketika X1 itu diberikan trigger, dia tidak akan langsung on. Namun ketika X1 itu dilepas triggernya, nah dia baru akan on. Untuk lebih jelasnya, saya akan simulasikan. Oke, di sini saya menggunakan GT Designer. Jadi di sini ada X0, di sini X0, kemudian outputnya di sini Y0, di sini X1, untuk outputnya PLF, ini Y1. Kalau saya coba saja untuk X1, saya on kan, ya bisa terlihat ya di sini, karena di sini memang hanya sepersekian detik saja.
Nah, ketika saya on kan di X0 ini, dia dari output Y0 dia hanya akan menyala sepersekian detik, kemudian akan mati kembali. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang satu lagi, PLF di Y1, nah ketika saya on kan, nah dia tidak akan ada outputnya, jadi dia tidak akan menyala. Namun ketika dari yang dia mengirimkan trigger, kemudian saya off kan, nah dia baru akan memberikan sinyal. Nah, jadi bisa dibilang ketika dia X0 ini ditekan untuk pertama kali, dia langsung akan memberikan sinyal ke Y0. Y0 itu akan langsung aktif. Namun hanya sesaat saja. Nah, ketika X1 itu ditekan, dia PLF Y1 itu tidak akan langsung on, namun ketika trigger dari X1 itu dilepas, maka dia baru akan memberikan sinyal sepersekian detik, kemudian dia akan off kembali. Ya, seperti itu. Jadi dia hanya menyala sepersekian detik. Perbedaannya hanya ketika kapan dia akan mulai on, pada saat apa trigger itu. Oke, mungkin jelas. Yang kedua itu untuk function rising pulse dan falling pulse. Di sini saya bawahnya. Itu untuk rising pulse dan nah, untuk kontaknya di sini memakai X2. Dia digunakan untuk rising signal. Kemudian ada X3 yang digunakan untuk falling signal. Kemudian ada outputnya itu Y2 sebagai out rising, dan ada Y3 sebagai out falling. Ya, seperti ini. Nah, untuk laddernya pertama X2. Nah, untuk laddernya ini tidak pakai kontak yang di sini. Jadi dia menggunakan kontak yang ini, yang rising pulse. Yang ada tanda panahnya ke atas. Di sini bisa tandanya di P di tengah-tengah, kemudian di si X2. Nah, ada tanda panahnya seperti ini. Kemudian untuk outputnya menggunakan Y2 seperti biasa. Nah, untuk yang falling signal yang di sebelahnya ini ya falling pulse yang tanda panahnya ke bawah, atau di sini di tengah-tengahnya ada huruf F yaitu X3, kemudian untuk outputnya Y3. Ya, seperti ini. Ya, jadi hampir sama ya. Cuman perbedaannya jika untuk PLS dan PLF ini dia ada di coil, sedangkan untuk yang ini rising pulse dan falling pulse dia ada di kontaknya. Nah, kemudian di build, kemudian saya simulasikan. Oke, seperti ini. Jadi di rising saja. Nah, ketika X2 ini saya tekan, apa yang akan terjadi ke Y2? Ini akan saya tekan X2, ini sinyal Y2. Nah, dia akan langsung menyalakan Y2 dalam sekian detik. Nah, jadi maksudnya ini saat tombol itu ditekan, dia akan langsung
dengan cepat memberikan sinyal ke Y2. Dia akan lebih memberikan sinyal lebih cepat daripada yang kontak NO biasanya. Dan ketika push button itu dilepas, dia tidak akan memberikan sinyal. Jadi jika push button biasa, dia ketika ditekan, dia akan memberikan sinyal terus-menerus hingga kontak itu dilepaskan. Nah, sedangkan untuk X2 ini, dia hanya akan memberikan kontaknya sesaat setelah dia ditekan atau pada saat dia ditekan. Seperti ini. Nah, dia akan langsung mati. Nah, untuk yang falling signal, dia kebalikannya. Jadi ketika dia ditekan, dia tidak akan langsung memberikan sinyal ke Y3. Nah, kapan dia akan memberikan sinyal ke Y3? Pada saat dia di-off-kan. Ya, seperti itu. Jadi ketika dia di-on-kan, dia tidak akan memberikan ke Y3 ini, Y3 tidak akan menyala. Namun pada saat off, nah dia akan memberikan sinyal dalam sepersekian detik. Memang sangat cepat, jadi memang terkadang tidak terbaca. Jadi singkatnya, ketika X untuk rising pulse, dia akan memberikan sinyal pada saat tombol itu ditekan. Kemudian dia akan hilang sinyalnya. Nah, untuk falling pulse, dia akan memberikan sinyal pada saat tombol itu ditekan, kemudian saat dilepaskan. Jadi baru akan memberikan sinyal pada saat tombol itu dilepaskan. Ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan, jika ada yang ingin request rangkaian, membuat rangkaian silakan juga, tulis saja di komentar. Oke, terima kasih telah menonton.